Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke grafik yang kedua, yaitu grafik fungsi kosinus. Nah, kalau grafik fungsi kosinus berarti bentuk umumnya nanti adalah Y sama dengan cos X. Nah, jadi itulah bentuk yang sederhananya, Y sama dengan cos X. Nah, caranya sama dengan yang tadi, kita buat dulu tabelnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kita isi berapa nilai Y-nya, juga sama caranya dengan yang tadi. Misalnya kalau X-nya 0, berarti nanti Y-nya sama dengan cos 0. Nah, cos 0 nilainya adalah 1. Nah, kalau X-nya 30, berarti nanti dia sama dengan cos 30. Cos 30 nilainya akar 3 per 2. Nah, selanjutnya 45, berarti cos 45 nilainya akar 2 per 2. Nah, cos 60 nilainya 1 per 2. Cos 90 nilainya 0. Nah, kalau 120 berarti nanti itu 180 tambah 30. Bukan. 180 dikurang 60, berarti nanti dia sama dengan cos 60. Karena di 120 pada 2 nilai cos itu min, berarti dia min 1 per 2. Nah, sedangkan 135 ini nanti sama dengan 180 dikurang 45, berarti sama dengan negatif akar 2 per 2. Kalau 150 berarti nanti sama dengan 180 dikurang 30, berarti sama nanti dengan cos 30. Kita ambil negatifnya min akar 3 per 2. Nah, untuk yang 180 berarti nanti sama dengan 180 kurang 0 atau tambah 0, sama aja hasilnya. Kalau 180 kurang 0 berarti nanti sama dengan sin 0. Sin 0 nilainya 1. Berarti ini nanti nilainya di sini adalah 1. Nah, jadi karena 110 di kuadran 2, berarti ini dia min 1 jadinya. Kita ambil yang negatifnya. Nah, selanjutnya 210 berarti itu nanti sama dengan 110 tambah 30. Berarti sama dengan akar 3 per 2 juga. Nah, di kuadran 3 cos tetap negatif ya, berarti ini min akar 3 per 2. Nah, 225 ini nanti sama dengan 180 tambah 45, berarti dia min akar 2 per 2. Kalau 240 berarti sama dengan 110 tambah 60, berarti sama dengan min 1 per 2. Nah, kalau 270 berarti 180 tambah 90, berarti nanti sama dengan cos 90. Cos 90 nilainya 0, berarti di sini nilainya 0. Nah, selanjutnya kita masuk 300 derajat nih di kuadran 4 lagi. Di kuadran 4 nilai cos itu positif. Nah, 300 derajat kita pakai aja yang 360. Berarti ini 360 kurang 60 berarti sama dengan cos 60. Berarti di sini setengah karena kuadran 4 berarti dia positif. Nah, selanjutnya 315 berarti 360 dikurang 45. Berarti sama dengan cos 45. Berarti dia akar 2 per 2. Nah, 330 berarti sama dengan 360 dikurang 30. Berarti nanti sama dengan cos 30. Berarti di sini akar 3 per 2. Nah, yang 360 juga berarti 360 dikurang 0 atau 360 tambah 0, sama aja. Berarti dia sama dengan cos 0. Cos 0 nilainya 1. Berarti di sini 1. Nah, paham ya cara mengisi tabelnya? Nah, ini nanti bisa dicari di buram angka-angka yang ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang isi tabel ini boleh ditanyakan di grup. Nah, selanjutnya kalau tabel ini sudah selesai, kita masukkan ke koordinat kartesius. Ini sudah Ibu buat kerangkanya. Kita bikin nilainya sama-sama. Nah, nilai tertinggi di Y itu adalah 1, sedangkan yang terendahnya adalah min 1. Jadi ini udah Ibu siapkan di sini satunya. Nah, sedangkan di sini min satunya. Kemudian dia ada nilainya setengah. Setengah itu kan separuh dari 1. Jadi kita ambil aja nih yang di tengah-tengahnya kita bagi 2. Yang di sini juga kita bagi 2. Di sini berarti positif setengahnya. Kalau yang di bawah berarti yang negatifnya, negatif setengah.
Nah, selanjutnya untuk akar 2 per 2 dan akar 3 per 2, akar 2 per 2 ini setara dengan 0,7, sedangkan akar 3 per 2 ini setara dengan 0,8. Nah, jadi itu letaknya adalah sesudah setengah berarti ya, berarti di atas ini kira-kira. Kira-kira di sini. Nah, begitu juga di bawahnya. Nah, yang 0,7 kan akar 2 per 2 berarti akar 2 per 2, di atasnya baru akar 3 per 2. Kalau yang di bawah ini berarti di sini min akar 2 per 2. Nah, yang di bawahnya min akar 3 per 2. Nah, paham ya menuliskan titik-titiknya. Ini tujuannya adalah supaya gambar kita bagus. Jadi jaraknya itu harus pas. Jangan nanti 0 ke setengah dengan setengah ke akar 2 per 2 tuh sama jarak titiknya. Jangan kayak gitu. Jadi ini dia harus skalanya harus mendekati benar. Nah, selanjutnya untuk yang di sumbu X yaitu 0 sampai 360 derajat. Kemarin yang sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa kita pakai satuan yang radiannya gitu. Yang radian berarti dalam bentuk pi. 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, sedangkan kalau dalam bilangan biasa pi itu setara dengan 22 per 7 atau sama dengan 3,14. Nah, 3,14 kita ambil mudahnya aja. 1 pi itu berarti nanti 3 satuan di sini gitu. Jadi ini 0 ke 1-nya sejauh ini, di sini Bu tulis juga 0 ke 1-nya juga sama jauh, dikira-kira aja nanti ya. Ini satu satuan semuanya sama dengan yang di sumbu Y. Nah, jadi pi 180-nya nanti berarti kita letakkan di satuannya ketiga, 1 2 3. Nah, di sini yang 180 derajat. Nah, 360-nya itu 2 kali lipatnya, berarti di sini dia 360 derajat. Nah, kemudian 180 ada 90 ini setengah dari 90, berarti 0 ke 90 ini kita bagi 2, ini kan ada 3 kotaknya, jadi tengahnya aja kita bagi jadi 2, ini yang 90 derajat. Nah, temannya 90 ini adalah 270. Nah, jadi di sini juga kita bagi 2, ini adalah 270 derajat. Nah, kemudian kita isi yang lainnya lagi, ini 0, 30, 45, 60. Nah, ini kan 90. Nah, untuk kalau 30 berarti ini dibagi 3 semuanya. Jadi yang ini kita bagi 2 lagi. Jadi ini 30, 60, 90 pas. Jadi di sini 30 derajat. Nah, di tengah-tengahnya kita ambil 45 derajat. Nah, di sini 60 derajat. Nah, begitu juga untuk yang di sini nanti. Nah, ini 120 berarti 90 tambah 30 berarti di sini 120 derajat. Nah, di sini nanti 150 derajat. Nah, di antara mereka berdua itu 135 derajat. Nah, selanjutnya yang 110. Nah, ini juga kita bagi 2, 110 tambah 30 berarti ini 210 derajat. Di sini nanti 240 derajat. Nah, sedangkan di sini adalah 225 derajat. Nah, yang di sini juga sama. Nah, ini nanti tempatnya di sini adalah 300 derajat, sedangkan di sini 330 derajat. Nah, di antaranya adalah 315 derajat. Nah, paham ya meletakkan titik-titiknya supaya pas gambarnya. Nah, selanjutnya kalau titik-titiknya sudah, kita masukkan lagi nilai-nilai yang di tabel pada koordinat kartesius. Nah, kita mulai dari X-nya sama dengan 0. Ini kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 1. Berarti ini X0, Y1. Berarti di sini dia pas dia di sumbu Y. Nah, kemudian kalau X-nya 30, Y-nya akar 3 per 2. Nah, kita bikin garis putus-putus. Nah, di pertemuannya kita tandai dengan titik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang 45 derajat. 45 derajat berarti akar 2 per 2. Kita bikin garis putus-putus juga. Nah, di pertemuannya dikasih titik. Nah, yang 60 juga begitu. 60 sama dengan setengah. Nah, di sini mereka. Nah, selanjutnya yang 90 0, berarti pas juga di sini ya 90. Nah, yang 120 min setengah berarti ke bawah dia jalannya lagi. Nah, ini min setengahnya. Nah,
Ini biar bagus nanti dipakai roll ya. Nah, silahkan dilanjutkan sampai selesai, di skip dulu videonya, silahkan dilanjutkan. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sudah selesai menggambar titik-titiknya. Nah, jadi inilah titik-titiknya. Nah, silahkan dikoreksi. Nah, setelah itu kalau sudah titik-titiknya, berarti kita menghubungkan lagi. Cara menghubungkannya sama dengan grafik fungsi sinus, itu harus digambar dengan lengkung, bukan dengan row ya. Jadi ini kita gambar hati-hati. Kita hubungkan semuanya. Jadi ini harus kita lukis indah gitu, nggak boleh pakai roll. Kalau pakai roll bisa berdosa dalam matematika. Ini dia. Nah, inilah gambarnya kira-kira. Jadi dia seperti ini dia. Nah, kalau ini untuk yang sampai 360 derajat. Nanti ini bisa dilanjutkan lagi sampai berapapun gitu. Gambarnya akan diteruskan lagi sama dengan sebelumnya. Ini nanti dia juga akan menyerupai gelombang. Nah, jadi inilah gambar grafik fungsi kosinus. Nah, jadi beda ya sama grafik fungsi sinus kemarin. Kalau sinus dia langsung membentuk gelombang. Kalau ini seperti lembah besar deh ya, tapi dia sebenarnya nanti kalau kita lanjutkan dia juga seperti gelombang. Nah, kalau sudah gambarnya, kita tentukan juga berapa nilai minimum maksimumnya. Nah, kita mulai dari nilai maksimum. Berarti kalau nilai maksimum berarti nilai yang tertinggi ya. Lihat di grafik yang di atas, nilai tertingginya adalah 1, berarti nilai maksimumnya adalah 1. Kemudian nilai minimum. Nilai minimum berarti nilai yang terendah. Nah, lihat yang di bawahnya, nilai terendahnya adalah negatif 1. Berarti ini negatif 1. Kemudian amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari sumbu X. Jadi ini kita lihat sumbu X, berapa jaraknya ke titik maksimum atau minimum gitu. Kalau ini terjauhnya berarti dari sini ke sini ya, berarti jaraknya adalah 0 sampai 1, berarti amplitudonya 1. Kalau di sini juga sama, ini ke bawah itu jaraknya juga 1, berarti amplitudonya adalah 1. Nah, berikutnya periodenya. Periodenya itu adalah besar sudutnya sebanyak 1 gelombang. Jadi ini berapa gelombang gambar ini? Nah, ini kan lembahnya 1. Kalau 1 gelombang itu kan 1 gunung 1 lembah. Nah, ini gunungnya baru setengah. Setengah lagi dia di sini. Berarti kalau setengah tambah setengah, jadi 1. Jadi ini setengah gunungnya, ini 1 lembahnya, ini setengah lagi. Berarti dia pas ya 1 gelombang. Berarti untuk 1 gelombang ini sudutnya adalah 360 derajat. Berarti periodenya adalah 360 derajat. Nah, jadi dia sama dengan grafik sinus kemarin. Untuk Y sama dengan cos X, berarti nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1, amplitudonya 1, dan periodenya 360 derajat. Ini akan selalu tetap tidak berubah-berubah selama fungsinya adalah Y sama dengan cos X. Nah, jadi ini adalah bentuk sederhana dari fungsi kosinus. Nah, kita bandingkan dengan yang sinus kemarin. Nah, kalau sinus gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini grafik sederhana fungsi sinus. Nah, sedangkan yang ini adalah grafik sederhana fungsi kosinus. Bisa ya membedakan antara sinus dengan kosinus. Nah, setelah ini kita lanjut grafik fungsi tangen.